Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Hananta dan mungkin teman-teman yang nonton video presentasi kami. Perkenalkan, kami kelompok proyek fisika dari kelas 11-1. Kami beranggotakan ada Alexander Iskandar, absen 1, Antoni Ray Alexander, absen 3 sebagai ketua kelompok. Saya sendiri, Konstantin Desmario, absen 7. Kemudian ada Ivan Heru, absen 17, dan Michael Christopher Yubi, absen 21. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami kerjakan. Dengan judul proyek kami adalah Praktikum Proyek Fisika Pembuatan Jembatan Stick Es Krim. Nah, untuk alasan pemilihan proyek ini sendiri itu karena pada dasarnya jembatan sangat berguna dalam membantu manusia untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dan oleh karena itu kami pengen mempelajari lebih dalam lagi dan mendetail berkenaan dengan teknik pembuatan jembatan dan seberapa efektif jembatan tersebut dapat meraih beban maksimum. Nah, terus alasan kedua untuk menambah skill, jadi kami ingin menambah kemampuan baik itu dalam seni untuk merakit jembatan dari stick es krim. Lalu untuk alasan yang ketiga, kami berkenaan dengan pembangunan jembatan kereta cepat Bandung Jakarta yang saat ini tengah dilaksanakan. Kami ingin mencoba untuk mensimulasikan proyek pembangunan tersebut dalam skala yang lebih kecil. Teman-teman semuanya, sekarang kami akan menguji utility dari jembatan yang sudah kami buat. Jadi kita akan mengujinya dengan menggunakan beban 1,3 kg seperti ini. Nah, pada besi yang pertama, jembatan masih tetap stabil. Sisanya akan dibantu oleh Alex dan juga Yupi. Beban kedua sudah masuk dan kondisinya masih stabil. Beban ketiga sudah masuk dan kondisinya masih stabil. Tadi di beban keempat sudah ada mulai goyang jembatannya. Masukin lagi beban kelima. Ya, seperti besi yang keempat, ada sedikit goyang di jembatannya. Ya, besi kelima stabil. Besi ke-6 tetap sama. Sudah mulai masuk ke besi yang ke-7, cuman ada sedikit goyang sedikit. Besi ke-8 sudah masuk, kondisinya masih tetap sama. Besi ke-9 sudah masuk. Total 9, udah ada 9 besi yang sudah masuk. Ya. Kita mulai masuk di besi yang ke-10. Udah 13 kilo berarti ya? Ya, sudah 13 kilo yang ada di ember ini, dan jembatan yang sudah kami buat masih stabil. kuat. Besi ke-14, Enggak, besi ke-11 sudah masuk, masih stabil juga. Besi yang ke-12 sudah masuk dan masih tetap stabil. Besi yang ke-13 sudah masuk, masih stabil juga. Besi yang ke-14 sudah masuk, masih tetap stabil. Besi yang ke-15 sudah masuk, masih kuat, jembatannya masih tetap stabil. Besi yang ke-16 sudah masuk dan jembatannya masih tetap stabil. Besi yang ke-17 sudah masuk dan jembatannya masih tetap stabil. Dan sekarang akan dimasukkan beban yang ke-18. Kalau misalkan dilihat secara seksama, jembatannya sudah mulai agak ke bawah. Kita masukkan beban yang terakhir, yaitu beban yang ke-19. Dan kondisinya masih tetap sama dengan beban yang ke-18. Jadi total beban yang dapat diterima oleh jembatan yang telah kami buat itu sekitar 24,7. Dan sekarang saya akan menjelaskan konsep-konsep yang kami gunakan dalam membuat jembatan ini. Dalam pembuatan jembatan, kami memilih berbagai macam konsep jembatan yang ada di kehidupan nyata sebagai referensi. Ada 2 poin penting yang digunakan sebagai pedoman
dalam pembuatan jembatan. Pertama adalah jembatan cantilever. Jembatan cantilever adalah jembatan panjang yang mirip dengan jembatan sederhana yang terbuat dari batang pohon atau lempengan batu, tetapi penyangganya berada di tengah. Kedua adalah sistem pertukangan Jepang atau Japanese carpentry. Di dalam sistem pertukangan Jepang ada suatu metode yang dinamakan sebagai Japanese joinery. Metode ini merupakan metode yang unik dikarenakan bangunan yang dibangun tanpa menggunakan paku atau pengencang lainnya sama sekali. Dan sekarang saya akan menjelaskan data-data analisis yang sudah didapat dari percobaan tadi. Jembatan yang berukuran panjang 50 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 12 cm mampu menampung beban seberat 20,7 kg. Namun ada satu masalah, di mana jembatan ini tidak bisa menahan beban tersebut dalam waktu lama. Dan dari itu, kelompok kami berhipotesis jembatan bisa menahan beban sebesar 24,7 kg karena model dan struktur dari jembatan itu sendiri dengan rincian sebagai berikut. Bentuk alas jembatan merekayasa bentuk baja yang biasa digunakan dalam konstruksi bangunan. Bentuk baja kami ini perkirakan adalah salah satu aspek penting yang menyebabkan jembatan bisa menahan beban yang besar. Dan yang kedua, adanya fondasi penghalang pada bagian samping kiri dan kanan dan juga pada bagian atas membantu alas jembatan untuk menahan beban. Hipotesis kami adalah bahwa beban yang ditahan oleh jembatan ditransfer ke seluruh bagian jembatan, baik itu pada alas penghalang pada sisi samping dan juga pada fondasi bagian atas. Kesimpulan yang kami buat di sini, saya menyampaikan bahwa jembatan kami menggunakan model cantilever. Di sini proyek kami mensimulasikan jembatan Bandung-Jakarta yang sedang dibuat dan juga mensimulasikan jembatan yang dibuat pada umumnya di pelosok antara dua tempat yang dipisahkan oleh sungai. Itu salah satu contohnya. Nah, jembatan kami itu berdasar atas stick es krim sebagai fondasinya, sebagai bahan utamanya, dengan model Japanese carpentry dan pemasangannya dengan metode konstruksi Japanese joinery. Nah, proyek kami itu memiliki beban 0,3 kg atau 300 gram, dapat menampung massa muatan sekitar 24,7 kg. Namun durasinya tidak terlalu lama. Nah, di sini perbandingan beban jembatan antara muatan massa dan jembatan yaitu 1:82/3 atau 1:82,333. Nah, dengan metode yang tepat serta sisi kiri dan sisi kanan yang dapat menyeimbangkan massa muatan pada jembatan, memungkinkan jembatan dapat menahan berpuluh-puluh kali lipat dari jembatan itu sendiri, dari beban jembatan tersebut. Nah, kami merekomendasikan apabila Anda ingin membuat jembatan, perlu diperkirakan metode yang dipakai dalam memasang bahan baku utamanya dan juga menyiapkan desain yang dirasa kokoh atau kuat dalam menampung beban. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyertakan hitungan supaya tiap ukurannya dapat menyeimbangkan muatan beban. Nah, adapun bila dibuat replikanya, kami menyarankan untuk menggunakan kayu yang lebih kokoh seperti triplek salah satunya. Dengan begitu, jembatan yang kalian buat bisa lebih kuat dari kami dan juga menahan beban yang lebih kuat. Nah, sekian proyek yang kami buat beserta percobaan praktikumnya. Maaf apabila proyek kami masih ada kekurangan dan juga penyampaian kami banyak kesalahan. Semoga ada kritik dan saran yang bisa disampaikan untuk kami ke depannya. Sekian dari kami, terima kasih.